Oke teman-teman, Assalamualaikum. Jadi hari ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke daerah luar kota, maksudnya menuju ke luar kota di daerah Ketapang, Kalimantan Barat. Jadi seperti biasa saya kalau misalkan melakukan perjalanan itu selalu ditemani ini motor saya. Dan ini saya kurang tahu nanti sampai kapan saya akan ditemani ini, karena kemungkinan nantinya kalau misalkan saya mau coba keliling transmigrasi yang berada di luar Kalimantan, saya akan menggunakan yang lain. Sebetulnya ini masih bisa, masih enak dipakai meskipun ini motor tua ini meskipun motor ini udah tua termasuknya, tapi saya ngerasanya lebih lincah, kemudian irit juga ininya bensinnya, minyaknya irit. Ini laju-lajunya paling sekitar 100 km per jam itu, tapi saya jarang pakai kendaraan ini dengan kelajuan atau kecepatan di 100 km per jam. Bisa dikatakan kayak teman setia saya gitu, tunggangan setia saya, kemana-mana selalu menemani saya. Dan dia nggak rewel, irit kemudian nggak rewel, saya nggak tahu kenapa, tapi alhamdulillahnya gitu. Padahal ini bisa nyampe ke perbatasan di daerah Putus Ibu sana, Nangabado, ini bisa sampai sana. Perjalanan saya kemarin tuh mungkin menempuh jarak itu sekitar 1000-an kilo, 800 sampai 1000 kilo, 800-an lah, mungkin kurang lebih 800 kilo perjalanan dari Pontianak ke Nangabado. Mungkin kalian kalau misalkan mau ngecek, siapa tahu di Google Map itu ada jarak perkiraan dari Pontianak menuju ke Nangabado. Ini saya menggunakan ini. Oke, jadi teman-teman ada juga kayaknya yang menanyakan tentang peralatan apa aja yang dibawa oleh saya ketika berkunjung ke daerah-daerah terutamanya di Kalimantan Barat. Jadi saya akan coba review sedikit nih sebelum jalan ya. Yang pasti ini kalian sering mungkin lihat tas saya ini selalu nempel nih. Jadi kalau saya berkendara itu selalu dipakaikan semacam ini. Ada di bawah ini ada apa nih? Ini sorry, belum terlalu rapi tadi. Ada matras di bawah, kemudian di atasnya selalu saya pakaikan ini ditindihkan gini. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai motor, terkadang kita susah untuk menempatkan kaki gitu ya. Nah, untuk menempatkan kaki susah. Jadi kadang kaki saya itu saya letakkan di atas matras ini. Nah, gini. Jadi agak nyaman gitu. Tuh. Sering juga teman-teman nanyakan kalau misalkan di perjalanan nantinya tidurnya di mana. Banyak alternatif, tapi yang sering saya masuk ke masjid atau musola. Saya tidurnya di masjid biasanya. Kalau di penginapan, kalau misalkan di tengah kota masih saya berada di penginapan, cari yang murah gitu. Biasanya yang harga sekitar 70-an atau 100 ribu gitu. Tapi kalau misalkan udah di dalam perkampungan, biasanya jarang ada penginapan, saya langsung pergi ke masjid. Biasanya di situ ada pengurusnya, saya minta izin untuk tidur atau nginap semalaman di situ. Atau terkadang ada yang baik hati, mereka mengajak saya untuk nginap di rumahnya. Jadi banyak sekali cara untuk saya nginap di perjalanan. Terus apa aja yang dibawa? Kalian sering mungkin lihat ini selalu nempel nih. Kenapa saya memakai ini? Ini kalau misalkan dipakai untuk minum sambil jalan itu cukup buka ini aja, klek, udah langsung buka, tutup lagi, ini udah langsung masukkan lagi. Jadi saya sering perjalanan jauh itu di tengah-tengah jalan kadang haus tuh nggak perlu berhenti, langsung ambil ini sambil jalan, terus saya minum. Kurang lebih kayak gini. Saya masukkan lagi. Ini kenapa kok nggak pakai yang lain, misalkan botol aqua atau apa itu? Ya karena ini praktis. Jadi gini, kalau botol kadang saya suka mutar gitu kan, jadi agak kesusahan apalagi dalam perjalanan gitu. Tapi kalau ini tinggal ambil aja, buka, klek, langsung diminum, tutup lagi, kembalikan, udah gini. Terus apalagi ya kalau misalnya ditanya, ini saya selalu pakai ini juga. Ini kalau di perjalanan saya pakai ini. Ada lagi, mungkin saya bukakan sekalian. Ini di sini, di dalam ini kira-kira apa? Saya buka aja sekalian. Nah, ini ada bantal teman-teman. Jadi di dalam sini saya selalu bawa bantal ini. Nah, ini bantal nih. Ini bantal kurang lebih ya kecil ya. Ini bantal saya beli dulu di
di Tanjung Mas Semarang, di pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Saya waktu itu mau melakukan perjalanan dari Tanjung Mas Semarang menuju ke Ketapang kalau nggak salah pakai kapal gitu. Nah, ini kalau lihat dalamnya bantalnya sampai kayak gini. Di tahun 2017 saya waktu itu belinya. Harganya 25. Seingat saya ini beli di dalam lokasi ruang tunggu gitu, ada tempat ruang tunggu di belakangnya itu berderet kayak apa toko-toko kecil itu yang menjual pernak-pernik segala macam, kayak misalkan tas, kemudian apa baju kaos, terus minuman segala macam, termasuk dengan kayak bantal nih. Ini bantal aslinya. Mungkin kalau kalian coba mau ngecek di daerah Semarang sana masih ada mungkin. Ini aslinya kayak gini. Dan ini udah sampai kayak gini nih. Kemana-mana ngikut saya terus. Luar biasa. Jadi biarpun misalkan di hotel ada bantal gitu, di penginapan ada bantal, tapi saya tetap pakai bantal ini. Ini udah berapa ya kalau sekarang udah 2002, sekitar 5 tahunan nih. Nih. Terus saya ambilkan lagi. Kalau ini saya pasti ya, tadi saya bawa ini. Kalau misalkan di kapal di daerah Kalimantan itu banyak juga yang perjalanan saya itu menggunakan kapal klotok atau kapal penumpang gitu. Nah, terkadang kita nggak ada tempat tikarnya gitu. Kalaupun ada paling kayak terpal apa yang dari plastik gitu kan. Nah, kalau misalnya masih kurang puas saya selalu pakai ini. Ini agak tebal nih, nggak terlalu dingin. Jadi ini yang sering saya bawa. Terus apalagi ya di sini ya, celana-celana gitu. Ini juga ini saya nggak tahu, kayak anak kecil, tapi saya nggak tahu dari pertama saya pakai ini kayaknya cocok sekali. Jadi apalagi kalau misalnya di kapal itu kan terasa dingin. Ini benda ini ketika panas kita makainya pun nggak terlalu kepanasan, lembut gitu. Tapi kalau cuaca dingin pas malam gitu misalkan untuk selimut, ini bisa menghangatkan biarpun tipis. Dan bawanya itu nggak terlalu susah, praktis gitu loh, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu banyak itu. Maksudnya dilipat itu masih bisa mengecil gini. Nah kayak gini. Nih, jadi yang terpenting, yang utamanya ini ada bantal, ada selimut. Ini selimutnya paling cuma satu orang aja nih yang bisa pakai, nggak lebar kok, paling sekitar berapa, 1,5 meter atau 1 meter gitu lebarnya. Terus matras, terus ini dan motor ini. Jadi itu yang utama, yang sering saya pakai, yang sering saya bawa. Ini di dalam ada kayak macam pakaian ganti gitu, yang sering menemani saya di saat perjalanan menuju ke berbagai macam lokasi transmigrasi, entah hujan, entah panas, ini selalu ngikuti saya ini. Hujan, panas, cuaca baik, cuaca nggak baik, itu selalu menemani saya. Kalau misalkan hujan, biasanya saya nggak naruh di dalam tas ini. Saya simpan, kalau musim hujan ini saya simpan dalam kantong plastik. Jadi biar aman, biarpun hujan lebat gitu, biasanya masih kering ininya, nggak basah. Itu. Oh ya, kemudian satu lagi yang biasa menemani saya, coba saya akan lihatkan jok motor saya. Nah ini, jadi di dalam sini ini ada peralatan jas hujan. Nih jas hujan pasti, terus sandal. Jadi di samping saya pakai sepatu, di sini saya juga siapkan sandal. Nah, kalau misalkan nanti di mana, di tempat yang misalkan di kapal atau di ya udah nggak perlu dalam perjalanan itu kan, perlu yang casual gitu, yang nyaman gitu, yang santai itu, saya pakai sandal ini. Jadi saya simpan di sini. Ini juga ada kayak plastik apa, mantel gitu. Biasanya kalau nggak pakai ini, saya pakai, kalau nggak dipakai untuk badan saya gunakan untuk nutup tas di sana supaya nggak kehujanan, nggak tembus airnya gitu. Terus ada juga yang nanya, apa aja yang biasa dipakai untuk kamera. Jadi yang pertama itu saya pakai kamera HP biasa, HP iPhone 7. Jadi yang pertama itu saya pakai kamera iPhone 7 pertama kali saya ngevlog itu. Kemudian saya berganti coba dengan yang ini M10. Nah, ini kamera ini kamera M10, cuman dia apa namanya, geraknya itu nggak bisa stabil, nggak kayak iPhone. Kalau iPhone itu kalau misalnya kita buat jalan terus goyang gitu, itu masih bisa stabil, smooth sekali gitu, karena ada stabilisernya di dalam videonya itu, di dalam apa, kameranya itu. Kemudian setelah itu
yang iPhone 7 itu sebetulnya masih bisa gitu kalau untuk ambil gambar itu masih bisa, tapi kalau pas kebetulan yang fokus untuk ngobrol itu terkadang suaranya suka hilang, kadang suaranya ada bunyi kresek itu mungkin udah terlalu lama, itu ada benturan atau apa, jadi rusak, suaranya nggak bisa jernih lagi. Akhirnya saya ganti. Nah, saya ganti pakai ini iPhone 12 nih, tapi yang sedang, yang mini kayak gini. Ini smooth juga, jadi kalau misalkan saya dalam perjalanan habis baterai itu saya suka menggunakan kamera yang dari iPhone, karena ini gambarnya luar biasa, bisa sampai 2K kalau nggak salah, atau 4K ya, kalau nggak salah sampai 4K, dan smooth. Jadi kalau misalkan kita dalam guncangan yang kuat pun, ini kalau misalnya menggunakan ini bisa lembut gitu, gambarnya itu bisa smooth gitu, nggak kasar gitu. Kalau yang tadi yang ini, yang M10 ini dia kasar. Terus semenjak saya, terkadang ini kan saya sering gunakan untuk edit video, karena jujur saya sampai sekarang ini belum pernah ngedit video lewat laptop. Memang ada laptop, cuman saya jarang pakai karena orang kayak saya ini orangnya kepengennya cepet praktis gitu loh. Terkadang saya harus pergi jauh-jauh, tapi kalau bawa barang kayak gitu tuh riskan, takutnya nanti jatuh atau berat gitu. Makanya saya jarang menggunakan laptop. Nah, seringnya saya mengedit video itu pakai HP ini. Jadi saya ngeditnya pakai apa? Pakai iMovie. Kalau kalian pengen tahu, saya ngeditnya pakai iMovie. Selain dari iPhone ini, untuk kameranya saya juga menggunakan GoPro 9, GoPro 9. Jadi GoPro ini kelebihannya menurut saya luar biasa sekali. Untuk resolusi gambarnya atau kameranya itu bisa sampai 4K, 2K, 4K. Tapi saya jarang sekali menggunakan 4K atau 2K karena memorinya cepat penuh. Jadi biasanya saya di 1080 per 60 fps itu udah maksimal menurut saya. Udah bagus kalau misalnya dibuatkan untuk pakai untuk video. Jadi nggak maksakan diri untuk menggunakan yang di 4K. Nih, jadi selain pakai yang ini, ya kan, selain pakai yang ini, saya juga menggunakan ini dan sampai sekarang. Jadi itu mungkin kira-kira yang bisa saya sampaikan, peralatan ataupun barang-barang yang biasa menemani saya di perjalanan ke lokasi transmigrasi atau perjalanan saya menuju ke wilayah Kalimantan Barat. Jadi kedepannya saya berharap ini meskipun masih bagus, motor ini masih oke, saya pengennya saya ganti, karena di lokasi transmigrasi itu jarang sekali ketemu dengan medan yang bagus. Banyakan kalau saya ambil persentase itu 80% jalannya itu hancur, dan kita kalau pakai yang ini itu sering gasro, sering gadok, sering kena ini sampai kayak gini, pecah-pecah ini kan di bawah itu entah batu, entah kayu, entah tanah, itu sering gasro. Nah, kayak gini. Ini luar biasa, ini termasuknya tahan banting, bisa dikatakan masuk ke dalam yang jalan terjal, jalan turun, jalan curam, semuanya saya pakai ini. Dan nanti kedepannya saya berharap bukan berarti tidak tidak menghargai ini, tapi saya kepengennya mencari yang agak sedikit tinggi gitu. Jadi kalau misalkan mau pergi gitu yang jalannya hancur gitu, masih bisa dilalui dengan nyaman. Oke, itu aja. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum.